Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai SBK atau yang disebut dengan seni budaya dan keterampilan. Saya kembali memperkenalkan nama saya. Saya Ibu Lenda Fadirsair, biasa dipanggil dengan Ibu Lenda. Kita akan mempelajari tentang seni budaya di dalamnya. Anak-anak yang Ibu sayangi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk sistem penilaian yang Ibu berikan. Yang pertama adalah sikap. Ibu akan menilai sikap kalian selama kalian melakukan pembelajaran SBK. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan, kalian akan bisa melihat literatur atau buku-buku yang ada dalam seni budaya, kemudian kalian bisa melihat di dalamnya. Dan yang berikut adalah keterampilan atau praktek. Ibu membutuhkan dalam seni budaya, Ibu membutuhkan karya-karya yang kalian buat di dalamnya. Oleh sebab itu, saat Ibu memberikan tugas untuk kalian praktek atau melakukan tugas-tugas seni budaya di dalamnya, kalian harus bisa berkarya. Dan hasil karya yang kalian buat adalah hasil karya kalian sendiri. Tidak boleh hasil karya orang lain. Kemudian yang berikut, saat saya melakukan pembelajaran, buku paket SBK harus kalian punya. Kemudian LKS harus kalian punya. Dan buku tulis harus disampul rapi. Anak-anak yang Ibu sayangi, kita akan berbicara mengenai 4 pokok besar dalam seni budaya, yaitu yang pertama seni rupa, kemudian yang berikut adalah seni musik, kemudian yang berikut adalah seni tari, dan yang terakhir adalah seni drama atau seni drama atau seni teater. Anak-anak yang Ibu sayangi, kita akan berbicara khusus untuk hal-hal yang menyangkut dengan seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama yang bersifat tradisional. Ya, yang bersifat tradisional berarti masih bersifat kedaerahan. Anak-anak, Ibu akan memulai untuk topik yang pertama atau bab yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang seni rupa. Ya. Iya. Yang dimaksud dengan seni adalah hasil karya yang dibuat atau yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat dilihat dan memiliki nilai keindahan di dalamnya. Ya. Seni rupa adalah, kita berbicara mengenai seni rupa adalah cabang seni yang berkarya melalui media dan dapat dilihat atau dapat dinikmati atau dapat dirasakan dan memiliki nilai estetik atau memiliki nilai keindahan. Seni rupa adalah suatu seni yang berkarya melalui media dan dapat dilihat, kemudian dapat dinikmati, dirasakan, dan memiliki nilai estetik atau nilai keindahan. Ya, kita akan memulai berkarya di dalamnya, berarti karya yang kita buat harus melalui media yang kita pakai. Media-media apa saja yang harus kita pakai dan kita kenal di dalam berkarya seni rupa. Dalam berkarya seni rupa, ada beberapa hal yang harus kalian mengerti dan kalian ketahui, yaitu yang pertama, kita mulai dari bagaimana kita mengenal unsur-unsur seni rupa di dalamnya. Unsur-unsur seni rupa itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu 1 titik, kemudian yang kedua garis, yang ketiga bidang, kemudian bentuk, tekstur, gelap terang, dan warna. Saat kita memulai karya seni rupa atau kita berkarya di dalamnya, berarti unsur-unsur ini harus kita perhatikan dengan baik. Karena hal ini menjadi
sesuatu fondasi atau dasar dalam kita berkarya seni rupa. Ya. Kemudian dalam kita berkarya seni rupa ada beberapa hal yang harus dilihat selain dari unsur-unsur seni rupa di dalamnya. Ada prinsip atau yang dibilang dengan prinsip-prinsip seni rupa. Adalah prinsip seni rupa yang kita lihat di dalamnya adalah satu kesatuan atau keterpaduan. Karena saat kita melakukan karya dalam seni rupa, misalnya kita membuat lukisan, berarti harus melihat kesatuan warna di dalamnya. Kemudian yang kedua ada keselarasan. Dalam keselarasan ini berarti ada nilai estetis yang akan kita lihat di dalamnya atau nilai keindahan yang akan kita lihat di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan. Hasil karya seni rupa akan memberikan kesan yang baik bagi orang yang melihatnya apabila hasil karya tersebut memiliki nilai estetik atau nilai keindahan di dalamnya. Sehingga orang yang melihat hasil karya tersebut menjadi kagum atas karya yang dibuat oleh orang yang menciptakan karya tersebut. Kemudian yang berikut adalah prinsip irama atau ritme atau pengulangan. Setelah kita melakukan hasil karya di dalamnya dan kita melakukan media-media yang ada atau teknik-teknik yang ada, berarti dengan pengulangan akan kita memperlihatkan hasil karya tersebut. Dan kemudian yang kelima adalah kesebandingan atau ukuran di dalamnya. Dalam berkarya seni rupa, saat kita menampilkan hasil karya tersebut berarti ada ukuran-ukuran yang akan ditentukan atau ukuran-ukuran yang akan dipakai oleh si pencipta karya tersebut. Kenapa? Karena dengan ukuran-ukuran yang dipakai, besar, kecil, atau sedangnya ukuran itu akan memberikan kesan yang baik bagi orang yang melihatnya. Semakin besar ukuran atau hasil karya yang diciptakan sebagai seorang peseni, berarti semakin gampang seseorang akan melihat hasil karya tersebut. Kemudian yang berikut, kita akan melihat selain prinsip dan juga unsur-unsur yang sudah kita lihat di dalamnya, kita akan melihat bagaimana teknik-tekniknya dipergunakan untuk kita berkarya dua dimensi. Ya, dalam berkarya seni rupa ada terbagi atas dua bagian yang dibilang dengan seni karya murni atau yang bisa dibilang dengan seni karya dua dimensi. Seni karya murni ini lebih mementingkan keindahan. Jadi dia lebih mementingkan keindahan tetapi tidak mementingkan fungsi di dalamnya. Itu yang dibilang dengan seni murni. Seni murni hanya mementingkan keindahan tetapi tidak mementingkan fungsi di dalamnya. Contoh untuk seni murni bisa kita lihat dengan lukisan atau kita bisa lihat dengan kaligrafi di dalamnya. Seni rupa dua dimensi bisa kita lihat contoh-contohnya adalah lukisan. Jadi bagaimana lukisan itu hanya bisa dilihat keindahannya saja, tapi nilai fungsinya tidak ada. Artinya nilai fungsi itu untuk memakainya tidak ada, karena atau mempergunakan itu tidak ada, tetapi hanya melihat sisi keindahannya saja. Kemudian ada seni terapan atau yang dibilang dengan seni kriya. Seni terapan ini mementingkan juga keindahan di dalamnya, tetapi lebih mementingkan fungsi untuk kegunaannya. Jadi contohnya seperti seni kerajinan di dalamnya. Hasil karya atau kerajinan-kerajinan yang dilakukan oleh seorang peseni di dalamnya, hasil karya itu dapat dipergunakan untuk fungsi-fungsi tertentu. Misalnya membuat hasil kerajinan keranjang. Berarti keranjang itu dapat dipergunakan oleh ibu-ibu rumah tangga misalnya. Kemudian hasil atau seni kerajinan misalnya kita membuat tempat tisu. Berarti tempat tisu itu dapat dipergunakan untuk nilai fungsi yaitu menaruh tisu dan misalnya yang lain juga seperti kita membuat
sesuatu yang betul-betul memiliki fungsi yang dapat dipergunakan dengan baik. Kemudian untuk sampai kepada seni berkarya, baik itu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi, maka ada teknik-teknik yang harus dipergunakan di dalamnya. Teknik yang dipergunakan dalam seni rupa 2 dimensi adalah, sebelum saya masuk dalam seni rupa teknik yang kita akan lihat, saya akan menjelaskan dulu seni rupa 2 dimensi. Yang dimaksud dengan seni rupa 2 dimensi adalah seni yang diciptakan dengan memiliki tinggi dan lebar, tidak melihat volume di dalamnya, tetapi memiliki tinggi dan lebar, dan kita hanya menatap pada satu pandangan saja. Contohnya, kita melihat lukisan. Contohnya, kita melihat foto yang dipajang. Contohnya, kita melihat batik. Jadi hanya melihat dalam satu sisi pandangan saja yang memiliki tinggi dan lebar. Oleh sebab itu dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, untuk mencapai tingkat yang dibilang dengan nilai estetika atau nilai keindahan, berarti ada teknik-teknik yang harus dipergunakan di dalamnya. Yang pertama yang mau dilihat adalah teknik Dussel. Ya, yang dimaksud dengan teknik Dussel adalah, boleh kalian mencatatnya. Yang dimaksud dengan teknik Dussel adalah menggambar dengan cara menggosok. Dengan cara menggosok menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis, dan alat yang digunakan dalam teknik ini adalah pensil, krayon, dan pensil arang. Ibu kembali ulangi, yang pertama adalah teknik Dussel. Teknik Dussel adalah teknik yang dipergunakan atau cara menggambar dengan mempergunakan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Itu teknik Dussel. Kemudian yang berikut adalah teknik pointillis. Ya, teknik pointillis ini adalah teknik menggambar atau teknik melukis dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk sebuah objek. Jadi dengan menggunakan titik-titik di dalamnya. Contoh, kalian menggambar ikan misalnya. Kemudian dalam objek tersebut kalian berikan titik-titik, ataupun objek tidak kalian gambar tapi kalian memberikan titik-titik sampai membentuk objek yang kalian inginkan. Itu yang disebut dengan teknik pointillis. Kemudian teknik siluet. Teknik siluet atau teknik blok ini cara menggambar atau cara melukis dengan menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet di dalamnya. Jadi contohnya, kalian memberikan satu warna, kemudian kalian taruh di atas kertas, kemudian kalian tutup, saat kalian buka akan membentuk kesan objek yang kalian inginkan atau kesan objek yang kalian buka, dan saat itu kalian akan lihat membentuk seperti apa. Kemudian yang dimaksud dengan teknik akuarel atau teknik yang keempat, teknik akuarel ini teknik yang dengan menggunakan bahan campuran air di atas kertas atau kain atau bidang lain. Jika kamu menggunakan bahan kertas, maka alat ini dapat digunakan dengan cat air atau cat poster atau tinta. Ya. Hasil yang akan diperoleh berupa gambar transparan karena menggunakan sapuan titis dalam menggores. Itu yang disebut dengan teknik akuarel. Jadi teknik dengan menggunakan campuran air. Kemudian yang berikut adalah teknik arsir. Teknik arsir ini yaitu dengan cara kalian menoleh pensil atau spidol atau tinta atau alat lain yang berupa garis berulang-ulang, kemudian menimbulkan kesan gelap terang atau yang dibilang dengan susunan garis-garis yang kalian bentuk pada objek atau gambar yang kalian inginkan. Itu yang disebut dengan teknik arsir. Dan teknik ini biasa paling banyak dipergunakan. Kemudian teknik